Jadi bagi teman-teman yang misalnya ini saran sih, saya rasa ya kembali intinya kita harus berkarya. Dunia digital kita nih sekarang dipaksa untuk masuk dunia digital. Apapun belajar sekarang udah dunia digital. Gara-gara ini memang kita dipaksa nih. Mau ngapain sekarang? Jualan kita mau berwirausaha udah di dunia digital. Belajar udah di dunia digital. Ini bukan maunya kita. Memang kita harus ikut nimbrung ke situ. Kalau kita diam-diam aja nggak usah. Apalagi yang pandai anak-anak band ya kan, anak-anak band, oh berkarya, buat itu gitu. Siapa yang dengar? Dunia alam gaib juga semuanya bisa dengar gitu kan. Yang penting Di alam gaib. ya karena kan manusia nggak nampak, orang nguping dengar pakai handphone gitu. Baik lagi ke recording boleh? Nah, boleh, Oke. lanjut. Nah, Jadi pas abang udah di Binjai tahun berapa bang? 2007. Itu buka recording juga? Langsung alat saya bawa dari sana, saya belanja di sana. Kok aku? Oh tapi ya 2006 mah aku udah ke Jakarta sih. Jadi banyak juga anak-anak band gitu. Oh, rame. Waktu itu rame. Di mana, Bang? Di Jalan Kurma. Di Jalan Kurma sini Binjai. Anak-anak band rame itu. Apa nama studio bang? Dulu Master One namanya, Master One. Jadi alhamdulillah rame sampai karena saya sediakan alat musiknya, gitar, drum segala macam. Jadi mereka track langsung. Nah, itulah gunanya interface yang saya bilang tadi. Itulah saya gunakan untuk mereka main drum. Jadi banyak inputnya kan. Ya alhamdulillah mereka. Nah terus akhirnya saya lihat mungkin ini mereka sebenarnya terkendala di budget sebenarnya. Karena kan saya sih buatnya pun nggak terlalu mahal, cuman mungkin pada masa itu terasa mahal, jadi mereka terasa tinggi sekali gitu. Padahal saya bilang ya karya orang kan memang harus kita kan biaya produksi dunia rekaman ini kan sangat besar. Ketika kita buka itu studio itu semua bekerja kan, mesin bekerja, ini bekerja. Nah itulah sebenarnya biaya itu kita buat patokan orang yang masuk itu. Jadi tahun 2007 itu udah saya buka. Jadi alhamdulillah rame lah pada masa itu ya. Sampai dia istilah cover tuh nggak ada. Dia masing-masing memang punya lagu ciptaan sendiri. Iya cover-cover gitu. kan sekarang ada. aja bang. Sekarang aja, karena udah nggak tahu lagi mau buat apa. Banyak karaoke, dah gitu ya kan cover-cover itu gitu. Paling banyak dulu apa bang? Berarti tentang rohani juga? Enggak, jarang. Malah yang banyak etnis lah ya. Batak, Garo gitu. Sampai dari Aceh datang gitu. Dari Aceh mereka bawa rekaman. Karena kan di Aceh kan banyak label-label India, label-label lokal. Jadi mereka rekaman di sama saya gitu. Padahal di Aceh banyak juga kan. Cuman nggak tahu sih mereka datang ke Amerika. Katanya sih lebih murah rekaman sama saya. Gitu katanya. Tapi bagi orang Binjai mahal. Mahal, nah itu saya nggak tahu gitu. Jadi ada dari Singapura juga pernah ada. Singapura pernah dia ngetek apa dia main piano kemari karena dia ada kemananya sini pandai lagu Melayu dia main piano terus di tag dia bawa ke sana gitu. Nah, itu karena perkenalan ajanya gitu kan. Gitu. Apa tadi mau aku tanya lupa aku jadinya. Begitulah kisah dunia digital itu. Jadi sampai segitu tahun 2007 lah saya mulai dunia digital. Metal? Ada. Oh banyak ya. Banyak, paling banyak. Kalau udah bawa gitar seram gitu, wow, gitu. Ada. Karena kan saya ini hanya menyediakan media kan, bukan saya yang bermain, hanya menyediakan media. Tapi abang operatorin? Operatorin semuanya. Jadi ya saya juga nggak hobi sekali di rock itu ya, di metal itu. Tapi karena saya juga mendengar apa maunya mereka, bang kayak gini nih, kayak gini trapnya kayak gini nih, cleannya kayak gini nih. Clean gitarnya begini nih, bassnya kayak gini. Jadi saya yang belajar dari mereka gitu. Maunya mereka kemana saya ikuti kayak gini cocok gini. Jadi akhirnya saya dapat pelajar dari mereka. Gitulah fungsinya kita. Bukannya kita karena kita penyedia jasa, jadi saya akhirnya belajar kepada konsumen itu gitu. Nggak bisa semuanya ilmu dapat, enggak. Mixing drum juga abang? Mixing saya juga mixing drum, tapi tetap enak di kuping si ini gitu. Karena pop, rock sama metal itu drumnya beda-beda. Oh beda-beda. Tapi dia kadang-kadang dia bawa snare sendiri dari rumah. Ini karakter dia bawa apa dia angkat snare saya dia. Itu biasalah. Itu kan kita kan itu makanya saya bilang saya ini hanya penyedia input, output segala macam saya sediakan. Tetap karakter mereka bawa sendiri. Ketika mixing nggak selera saya, tetap saya hadirkan mereka. Memang ribet kalau operator macam saya ini ribetnya apa?
Kalau mungkin operatornya mungkin kurang bisa ngikuti, kenapa? Saya mengikuti seleranya konsumen. Nah, ini saya maunya kayak gini, ya ikuti aja, yang penting tahan aja duduk sama saya bilang gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Itulah. Mixing bang, Heeh. dasar mixing, menurut abang ada polanya nggak bang? Kuping lah pertama ya. Kalau kita mixing di ini kuping, Pak. tetap kuping ya. Jadi kuping ini bukan harus tungkian, nggak harus itu nggak ya. Nggak harus kupingnya bersih nggak. Jadi memang mixing ini yang paling paling pertama kita harus peka dalam pendengaran. Gimana nikmatnya. Jangan nikmatnya itu bukan kita ya, nikmat pendengar maksudnya. Nikmat pendengar ketika mixing. Mana pendengar? Mixing ini kan proses yang proses kedua terakhir ya kan, belum yang terakhirnya kali kan mixing ini, baru mastering yang terakhir. Nah, mixing ini istilahnya masih per track ya, kalau istilah dari digital masih per track, kita dengar sama-sama apa nikmatnya gitu kan. Kalau orang yang merasa yang sebagai klien kita klong nikmat, ya sama-sama kita nikmati mana gitu. Itu bang pakai hardware apa Tetap software? ke software. Karena Pakai apa bang? kalau mixing masih di DAW-nya sendiri, kemudian nanti dilempar ke Isotop ya. Isotop sekarang mungkin terkenal mastering sekarang pakai Isotop, baru nanti pakai apa ya, web lab lah, pada masa itu web lab kan. Web lab sekarang nggak tahu saya, sekarang pakai apa, Isotop katanya mungkin sekarang. Web lab biasanya web lab karena dia satu itu mastering ya. Mastering itu karena dia satu track. Jadi situlah kuping kita benar-benar diuji. Nah, di web lab itu kan apakah enaknya gitu. Analog dulu, dia setelah dia mixing, dia waktu mastering pun pakai web lab dia terakhir. Dia apa itu satu tracknya ya, terakhirnya itu dibungkusnya itu gitu, karena supaya mengenakkan ya gitulah. Abang mixing pakai speaker ini pakai headphone? Sebenarnya kalau dua-duanya sebenarnya. Kalau saya bilang dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena kan kita kalau mencari mixing ini kan bagusnya musik-musik ini keluar ya kan. Jadi kita lihat ketika di headphone itu memang ketara kali. Mana yang suaranya tinggi, mana yang rendah, itu di headphone bagus. Memang saya suka kalau udah di ruang sunyi itu saya pakai handphone, karena melihat mana yang mungkin suara volumenya kebesaran, kekecilan itu memang enak pakai headphone. Karena kalau pakai flat ini nggak ketahuan sekali karena dia besar suaranya semua. Tapi kalau pakai bagus. Tapi kalau saya seringnya flat akhirnya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan headphone itu saya gunakan untuk mengukur kekuatan mana volumenya yang tinggi, mana yang rendah gitu. Itu udah pasti. Makanya headphone ini juga yang gimana ya, yang enggak kan headphone ini didengar ini ya, harus headphone yang seimbang lah. Artinya macam flat juga, dia tidak bassnya ketinggian, tiba-tiba bassnya ketinggian kita serupanya ketika tayang di handphone orang, di TV orang, di radio mobil orang berbeda pula. Jadi hasil dari mixing itu, hasil mastering itu tetap saya putar di mobil gimana hasilnya, putar di tab gimana hasilnya. Oh, di tab rupanya kayak gini. Karena masyarakat mendengar itu tidak hanya di satu media aja kan, dia pasti mendengar mungkin pakai tab dia, dulu pakai kaset mungkin ya, pakai CD, ataupun dia dengar di mobil dia gitu. Tapi kebanyakan saya tetap akhirnya pakai flat gitu. Headphone abang merek apa? Ada nanti nggak apa-apa nih kan, nggak sebagai promosi kan, saya pakai KOS itu Amerika punya, KOS. KORZ ya? KOSS. Oh, KOS. KOS pada masa itu ya. Sekarang udah banyak. Jadi yang kawan-kawan sekarang memang saya lihat di komunitas mereka pakai headphone. Saya juga bukan saya heran sih, saya rasa ya nggak apa-apa lah perkembangan zaman kan. Tapi saya tetap, makanya saya bilang tadi, saya tetap akhirnya pakai flat. Tapi kalau untuk mengontrol sebentar saja mana yang nggak nendang, itu memang saya gunakan headphone, nggak akan lepas dari headphone itu. Tapi tetap saya tinggalkan, sebab nanti konsumen ini, yang pendengar ini, dia nggak mungkin pakai headphone semua. Dia menggunakannya pakai tape record dia di rumah, pakai mobil dia. Makanya saya akhirnya tetap pakai itu. Gitu. Kempes jadinya bang, kalau tipis, bukan tipis ya. Kita mencaci punya orang nggak ya, bukan. Itu makanya selera masing-masing ya kan. Nah, cuman menurut saya, kalau saya pribadi tetap akhirnya pakai flat, pakai speaker ini pun bukan speaker sembarangan ya, flat ya kan, nggak taruh yang punya subwoofer apa enggak, yang flat ini ya
Justru kalau pakai subwoofer bukannya bohong ya bang ya? Menurut abang gimana? Gini, jadi kalau mau pakai subwoofer, gunakan NIR, gunakan subwoofer, gunakan juga yang apa ya, speaker kecil saja. Jadi tiga-tiganya ada. 3 kan? 3, baru dia mantap. Makanya saya bilang monitor station tadi itu penting tuh. Kalau dia nggak punya output yang banyak, beli monitor station, karena out dari interface itu cuma 2 out, LR-nya langsung ke monitor station. Monitor station ini dia mengeluarkan 3 untuk out speaker sub. Dia sediakan sub, NIR, sama yang satu lagi flat biasa. Jadi bagus kita dengar bentar-bentar. Play-nya nggak bersamaan gitu bang? Hah? Bisa diubah nggak? Ya, enggak, dia tetap volumenya sama, tapi keluarnya bisa 3. Sekali 3? Kalau sekali satu-satu bisa bang nggak? Ya bisa, kita tutup subwoofernya, kita tutup subwoofernya bisa. Dia ABC kan, kita tutup subwoofernya bisa gitu. Karena bang, dulu aku pernah belajar sama Indra apa? Bip, mantannya Seleng itu. Dia gitu bang, dia ada subnya, ada flat. Nah satu lagi Ada monitor kecil. Dia pakai tab kompo yang lama itu bang. Iya, itulah benar. Itu supaya karena kan orang di rumah ngedengarnya tape kompo kan. Yang dia tab bisa dipisah gitu. Iya. Nah dia macam bulatan gitu bang, mungkin sama lah kayak monitor tadi. Itu lah sama monitor station, bisa dibulat. Bulat gini, jadi diputar begitu, tak. Kemari Kita dengar, habis itu balik lagi ke flat, habis itu balik lagi nggak ada subnya. Tapi dia nggak nge-play bersamaan bang. Iya. Jadi satu-satu. Oh bisa, dia maksud saya tadi, dia bisa, kalau itu kan pakai putar, punya saya pakai pencet, Iya, bisa dipencet, dipisah gitu kan. dia bisa, yang ini berarti yang dengar ini, nanti pijit AB, enggak ABC, Bisa 2 AB aja. bisa 2, C bisa 3, punya saya ada. Itulah yang saya gunakan. Nah headphone itu juga saya gunakan itu merek Presonus ya punya saya. Nah itu lumayan lah. Keren loh bang. Iya. Berarti zaman itu abang punya alat-alat keren. Ada semua. Aku kok nggak tahu loh bang. Kok nggak kenal dari itu. Tapi ya 2006 aku ke Jakarta. 2014 aku pulang. Dan waktu di 2014 aku pulang itu ada teman-teman yang mau recording. Aku udah nggak mau bang, karena menurutku pada saat itu kayak lelah gitu bang. Kayak aku pengen capek kali. Menurutku gitu bang. Jadi teman-teman yang mau recording itu bilang, kalau kalian mau, kau jari kalian sampai bisa. Kau jari semua. Udah kalian record sendiri. Sambil-sambil nyari lah di YouTube. Lebih baik kayak gitu dulu. Iyalah. Pada masa itu ya. Saya pun pernah. Jadi selain di dunia digital itu, saya juga buka kursus untuk home record, tapi belajar spesifiknya ke DAW, ke digital audio workstation itu, misalnya ke Cubase gitu. Jadi mengoperasikan DAW itu gitu. Waktu itu saya pakai Nuendo. Cuman sekarang apa perbedaan Nuendo dengan Cubase? Oke. Iya. Jadi kalau Cubase itu pemiliknya sebenarnya sama, Steinbeck. Cuman kalau Nuendo itu, saya kenapa pakai Nuendo? Karena Nuendo ini memang plugin-nya waktu itu sangat sedikit. Jadi kita memang dituntut untuk banyak berkarya di Nuendo. Kita memang real. Nggak perlu pakai preset plugin apa bla bla. Jadi memang kita dituntut untuk memang kita pandai-pandai lah kita mengaturnya. Tapi kalau Cubase disediakan sama dia. Nah cuman Nuendo saat ini memang dia berafiliasi ke kemana ya? Saya bilang banyak, dia bisa untuk editing video. Ya broadcast. Jadi dia banyak ke situ kan. Tapi tetap kalau asiknya saya memang kita banyak berimprove tuh di Nuendo. Kita memang dipacu untuk ngikuti dia. Kalau Cubase ini maunya kita dia mau, maunya kita dia ikut aja. Kamu mau apa? Suaranya kayak gini, ada, dia kan gitu. Kalau Nuendo-nya enggak. Tinggal pilih preset aja gitu. Tinggal preset aja enggak mau. Kalau Nuendo enggak, Nuendo itu kita yang berusaha mencari. Harus tahu frekuensi. Harus tahu. Jadi benar-benar sampai. Yang hebatnya pun di Nuendo itu memang ya. Saya belajar Nuendo tahun 2004. 2004 itu memang benar-benar saya pelajari lah. Itu memang makanya saya bukan jatuh cinta sih. Saya sekarang pakai Cubase, tapi tetap hati saya di Nuendo. Karena memang realnya itu luar biasa. Tapi terpulang masing-masing. Kita nggak bisa kita paksakan.
Makanya kau nggak jumpa dulu bang. Aku bang di Jakarta terkenal spesialis nuendo. Iya. Teman-teman semua tuh studio profesional semua Pro Tool. Iya. Nah kalau dari bahan data orang ini yang rekod di situ, terus kan nanti dilempar lagi, dikerjai di Pro Tool. Teman-teman ini nggak tahu. Nelponnya ke aku bang, nelpon, ini gimana gini. Kebetulan aku udah hafal luar kepala, hafal hatam lah gitu kan. Ya udah, oh ini buka ini. Karena gini bang, dulu aku belajar recording itu nggak sengaja. 2006 aku ke Jakarta ngeband, band bubar, acur, kaca-kadut, tak gimana. Ketemu sama orang yang mau foto prewed, aku bantuin. Habis itu kemalaman diajak nginap ke rumahnya. Ternyata dia arrangernya Global Kipi bang. Oh. Dia ngasih laptop, dia pergi kerja, dia nggak mau nganter aku pulang bang. Gitu. Karena aku tinggalnya kan pindah-pindah. Iya. Taruhnya dikasih tahunya, nah ini pakai ini cuma ada dan window. Disitulah aku diajarin rekaman. 3 hari bang. 3 hari aku diajarin rekaman. Tengoknya hasilku dia kaget. Dia punya kontrol juga. Dia pakai media dalam cuma satu laptop gitu aja bang. Laptop terus pakai soundcard yang dari M Audio Fast Track 2 channel. Iya, Fast Track 2 channel. Dan terus dia pakai itu kalau Fast Track ini mantapnya ke Pro Tool ya? Iya. Nah, dulu ya. Pakai itu udah aku buat tuh jadi. Habis itu aku dikasih PR sama dia. Dikasih kan ditanyanya, menurutmu musik apa yang paling sulit lah kita buat? Jadi kerjakan. Dia bilang bukan paling berskill, nggak paling sulit apa? Aku jawab entah apa gue bilang dangdut lah, jazz, salah semua. Dia bilang orkestra. Paling payah ya. Orkestra itu bisa masuk kemanapun, mau ke metal, dangdut, rock apa semua bisa. pasti ada. Dikasihnya video Tom and Jerry bang. Tom and Jerry, coba ikuti kan ya. Ini kau buat, kau contek, kau buat baru, kau buat semuanya. Disitulah aku kenal orkestra. Aku buat macam ini dulu. 3 hari, kasihnya Tunggu video. dulu. Dulu membuat orkestra pakai plugin apa atau memang dari bawah itu? Eddie Roll ya, pakai Eddie Roll ya. Habis itu berkembang pakai Philharmonic, cuma menurutku kurang sangat berat lagi ya. Jadi tetap nyaman di Eddie Roll, lebih banyak deh aku rasa, itu pakai Eddie Roll aja. Lagipun ringan ya kan? Iya, ringan. Orang-orang yang menghargai karya orang itu selalu kayak gitu. Artinya gini, maksud saya, memang kadang-kadang kita anggap itu sebagai belajar karena orang merasa puas, tetap dibayar orang. Saya pun pernah itu sering sama saya kejadian itu. Ngaransemen saya sayang mungkin ngaransemen kalau saya itu adalah sampai 80 yang sudah ditayang album orang ya. Rata-rata etnik Sunda ada gitu kan. Sunda, saya orang Melayu bikin Sunda gimana, mikir nggak ya kan? Ya udah kita ya pasti ngulik sana ngulik sini gitu. Tapi kadang-kadang saya cuma menganggapnya sebagai belajar karena mungkin orang merasa dihargai, dia bayar gitu. Itu dulu pada masa-masa itu gitu. Itulah karya namanya kan. Jadi kalau untuk influence mixing lah buat teman-teman bang. Apa tuh? Influence mixing, mau belajar mixing. Ada nggak misalnya orang di YouTube atau di mana atau bukunya gitu bang? Sebenarnya ada sih, tapi kalau menurut saya mixing itu kalau memang sudah punya track musik yang dibuat sendiri, kalau nggak ada, ambil track musik orang lain, silahkan tampilkan ke DAW, misalnya ke Cubase, mulailah mixing sendiri semaunya kamu sendiri, gitulah saya bahasa. Gimana kamu rasa enak, ya silahkan mixing sendiri. Tapi memang dasar-dasarnya belajar dulu lah. Artinya gini, maksud saya seleranya kamu mixing gimana gitu. Nanti coba kawan-kawan menilai gitu. Menilai, ini misalnya suara gitar nih. Kalau saya bayangkan kalau orang main drum, hi-hatnya sebelah mana nih? Gitu ya kan. Pendingnya bang. Sebelah kiri. Itu berarti taruh kiri ya, gitulah. Gitu membayangkannya kan. Apakah harus kayak gitu? Enggak juga. Cuman kan kita orang kebiasaan orang kayak gitu kan. Oh, ini kalau misalnya pianonya ini dia enak ya di stereo kan, expander kan supaya semua kuping enak, dia macam ruangan home. Itu kan mixing namanya kan gitu. Artinya mengenakkan kan gitu. Tapi kalau belajar ya perlu belajar misalnya ambil track orang yang sudah pernah di mixing. Ambil. Pinjam. Maksudnya gini, saya pernah mixing nih. Misalnya lagu band, anak band ya kan, tak berapa track gitu kan. Nah, ambil data saya itu, tengokin.
Oh. Itu yang semua nggak mau ngasih, Bang. Oh gitu ya. Ada pula yang nggak mau ngasih hasil dia ya. Ada punya saya banyak tuh, boleh nanti dipinjam. Kalau yang mau pinjam, ambil buka di rumah ikuti. Gitu. QBS. QBase. Gampang QBase tuh nggak nyeberat kan. Tapi kan plugin abang ada yang dari bawaan QBase apa dari yang abang install lagi? Tapi rata-rata saya sih bawaan ya. Bawaannya. Karena pun bawaan itu pun belum tentu semua dikuasai gitu. Nah, karena paling nanti kalau yang ada yang nggak yang maksudnya kurang puas ya gitu kan, misalnya kita kan mic ini kan berapalah daya mic ini kalau tidak ada bantuan eksternal ya kan, seperti kompresor segala macam kan, kita kadang-kadang nggak punya apa yang di luar kan, kita nggak punya hardware kan, kita hanya software. Ya ada juga lah yang dibantu seperti kompresor, pakai Bluetooth segala macam kan, itu tetap dibantu karena Bluetooth orang pakai ya? Pakai, saya tetap pakai. Itu memang dari dulu ya. Itu Bluetooth itu tahun 2000, Iya, 2003 saya sudah pakai Bluetooth itu. Luar biasa tuh lamanya itu Bluetooth itu. Apa itu Bluetooth? Nanti tanya sama Pak. Itu sebenarnya. Sekarang banyak kali, Bang. Banyak kali plugin-plugin tuh, tapi sekarang aku lagi nikmatin Softube. Itu lumayan keren lah kalau untuk kompresor ya semuanya ya. Mantap dia. Kalau reverb sama apa namanya? Reverb abang wajib pakai nggak sih, Bang? Kalau menurut abang di instrumen-instrumen itu? Saya kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak, karena enggak harus semuanya dipaksakan kalau sesuai kebutuhan lah. Misalnya kalau drum lah ya kan, drum itu udah ada ambience ya kan. Drum itu artinya kan, kalau bukannya saya mengerti sekali, maksudnya gini, ketika kita ngetek drum itu, kita kan menyediakan mic juga untuk ambient. Arti ambient ini room, memang begitu keadaan room itu gitu. Nggak bisa kita kemana-mana kan gitu. Mungkin tambah delay sedikit, reverb sedikit ada, tapi kan memang sudah punya room dia gitu, macam drum ya khususnya. Apalagi misalnya kita main sistem todong ya kan, kita ngetek gitar di todong, dia kan punya reverb sendiri gitu. Tapi kalau memang kita mau angkat serasa enak, jangan kebanyakan juga, tapi terserah terpulang lah. Tapi tidak semuanya harus di reverbkan, karena kan mungkin ada ketika ngetek itu dia punya room tersendiri gitu. Itulah kira-kira. Tapi kalau mau kepingin menggema-gema gitu ya boleh aja. Itu terpulang kepada kita sebagai pengulik lah gitu. Aman ya kan? Pro Tool abang megang juga? Enggak pernah. Enggak sama sekali. Karena waktu itu ketika saya mendengar Pro Tool, saya harus beli alat yang cukup mahal ketika itu, seperti hardware-nya kan, M Audio ketika itu kan, ininya M Audio, ininya itu Digi Design dulu dengan. Jadi ketika pakai Pro Tool harus beli interface yang Digi Design itu yang harga sampai 24 juta sekali itu, penting kita dengarnya kan. Supportnya ke Digi Design. Nah, Digi Design ya kan. Cuman masalahnya sekarang saya lihat orang jual Digi Design cuma 1,5 juta ya kan, kemana dihargai kan lagi sekarang. Itu kenapa? Karena memang bentuk interface-nya sekarang udah bervariasi keluar kan. Nah, jadi ya pada masa itu saya dengarkan Pro Tool udah takut duluan gitu. Jadi udahlah saya bilang nggak usah. Makanya saya pakai Cakewalk ya kan, Sonar 1, 2 dulu ya kan. Ya itu aja. Saya gunakan Cubase apa adanya gitu kan, makanya bertahap kan. Oh kalau saya kepingin studio besar gini. Tapi kalau kualitas kita nggak pandai mengoperasikannya itu apa? Lebih baik kita dengan budget rendah tapi hasil memuaskan kan gitu.